Silakan duduk kembali saudara. Sahabat Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Pagi hari ini suaranya agak mendengung ya kayaknya ya. Mungkin bisa dikurangi sedikit dengungannya Pak Theo. Cek. Iya, oke, baik saudara. Masih terlalu ini ya. Coba tolong di-set lagi. Cek. Echonya mungkin dikurangi kali ya. Cek 1. Masih belum ya. Cek 1 2. Oke, baik. Saudara, pagi hari ini saya akan bicara tentang yang namanya mikveh, saudara. Apa saudara? Mikveh. Apa itu mikveh? Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang yang namanya mikveh supaya kita tahu. Kalau saudara mungkin melihat tetangga kita, ya saudara sepupu kita, orang-orang bilang gitu. Kalau mereka mau beribadah, mereka cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, apalagi telinga. Hah? Oh, hidung juga ya? Oh, mungkin karena ada upilnya. Oh ya, hidung itu ya. Pokoknya semua dibersihkan. Nah, itu sebenarnya mereka niru dengan kita. Ya, apa yang mereka lakukan itu niru, saudara. Karena kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Ya, dan itu dilakukan mulai dari zamannya ketika Tuhan menyuruh Mose memang. Ya, sebelum datang mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, apa itu mikveh? Mikveh itu adalah ritual untuk pembersihan diri, saudara. Jadi sebelum kita datang sama Tuhan, ya sebelum kita datang beribadah, kita melakukan ritual pembersihan diri. Nah, itulah sebabnya, saudara kalau mau datang beribadah, wajib mandi. Amin. Ya, siapa yang sudah gosok gigi? Wah, haleluya. Yang udah angkat tangan belum gosok gigi berarti. Iya, tapi ya saya juga pernah kok saudara ya. Mau bangunnya kesiangan gitu. Terpaksa mandinya 3 kali 4 saudara. Gitu kan. Nah, itu membersihkan diri gitu. Membersihkan diri supaya badannya bersih gitu, nyaman gitu ya. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau mau kasih sama Tuhan itu harus yang the best. Harus kasih yang terbaik. Amin. Jangan saudara masih jigongan. Haleluya. Itu saya yakin malaikat yang ada di sebelah saudara, langsung. Wah, korusi kata nih. Ya, nah itulah perlunya yang namanya mikveh, saudara. Mikveh. Oke, lanjut. Oh, di saya ternyata ya. Sebentar. Oke. Sudah tersambung? Sudah ya? Tidak mau dia. Bentar. Atau bisa dioperasikan langsung dari situ ya? Bisa ya? Oke, bisa langsung dari sini. Mikveh, apa itu mikveh? Jadi mikveh itu adalah kolam atau bak air. Ritual yang digunakan dalam budaya Ibrani yang digunakan untuk penyucian spiritual, penyucian secara rohani gitu maksudnya ya. Menurut hukum Yahudi atau yang disebut dengan halakha, saudara. Nah, kata mikveh sendiri berarti pengumpulan air dalam bahasa Ibrani. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi, mikveh itu digunakan untuk seseorang membersihkan tubuh mereka sebelum mereka menghadap Tuhan, ya. Oke, saudara bisa lihat dalam perjanjian lama atau dalam tanah, itu dikatakan dalam Imamat 15, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk melakukan
penyucian setelah mengalami keadaan yang dianggap najis, begitu. Ya, misal setelah perempuan itu mengalami masa menstruasi, ya, kemudian setelah mereka melakukan hubungan atau setelah mereka menyentuh mayat, jadi mereka nggak boleh langsung datang ibadah, harus melakukan ritual mikveh, membersihkan diri. Ya, saya pikir Bapak Gembala juga pernah ngajarin ya, kalau saudara pergi ke orang mati, apalagi sudah menyentuh begitu, pulang mandio, gitu. Itu mikveh sebenarnya. Itu maksudnya mikveh itu kayak gitu, saudara. Ya, nah, kemudian saudara bisa lihat dalam kisah Batsyeba juga, ya, ketika Batsyeba mandi itu setelah haid, itu ada di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 4. Jadi itu dianggap sebagai contoh penggunaan mikveh dalam masa kuno. Nah, kalau saudara perhatikan, di setiap rumah orang-orang Yahudi, ya, pada zaman dahulu itu selalu ada kolam mikveh. Setiap rumah itu selalu ada kolam mikveh. Jadi kalau sudah pergi ke Israel, mereka, saudara pasti tahu ya, itu di depan rumah mereka itu justru di di depan halaman mereka itu ditaruh kolam yang namanya kolam mikveh, begitu, atau di atas rumah, begitu, kolam mikveh. Nah, saya jadi ingat kenapa Raja Daud bisa melihat Batsyeba mandi. Ya, itu karena kolamnya itu ada di atas rumahnya, saudara. Nah, itu tempat mikveh, begitu. Ya, begitu. Oke, kemudian di dalam zaman bait suci itu para imam atau kohanim atau kohen harus menyucikan diri sebelum melaksanakan tugas di bait suci. Itu mereka melakukan mikveh sebelum mereka melayani Tuhan, nah gitu ya, melakukan mikveh. Kemudian di sekitar bait suci di Yerusalem ditemukan banyak kolam mikveh yang digunakan oleh para peziarah sebelum memasuki tempat suci. Itu mikveh. Jadi kalau ngomong mikveh itu bukan mikveh, saudara, tapi apa? Mikveh, gitu. Nah, mikveh. Jadi rodo abot bawahnya gitu. Gak boleh ngomong mikveh, salah gitu. Jadi ngomongnya gimana, saudara? Mikveh, gitu. Ya, ya memang begitu bahasanya. Ya, oke. Kemudian saudara lihat lagi di dalam zaman Rabinik itu setelah kehancuran bait suci 70 Masehi. Jadi para rabi mempertahankan tradisi mikveh sebagai bagian dari kehidupan komunitas, khususnya dalam hal kesucian atau kekudusan keluarga atau convert artinya apa? Ketika ada orang-orang di luar orang Yahudi, mereka mau masuk ke dalam agama Yahudi, maka mereka melakukan ritual mikveh. Tetapi mikveh ini berbeda dengan yang namanya baptisan, saudara. Beda. Memang baptisan itu juga bagian dari mikveh. Tapi mikveh itu bisa dilakukan berulang-ulang, sedangkan baptisan itu sekali, karena itu merupakan apa, saudara? Materai. Ya, jadi kalau orang tanya, Pak, yang benar itu mikveh atau baptisan? Mikveh itu macam-macam, saudara. Mikveh itu macam-macam. Tapi khusus baptisan itu hanya bisa dilakukan sekali. Ya. Oke, bangunan mikveh menjadi bagian penting dari komunitas Yahudi diaspora. Ya, diaspora itu orang-orang Yahudi yang tersebar, begitu ya. di luar Israel, begitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan lihat aturan dan syarat mikveh. Jadi begini, kolam-kolam mikveh itu tidak cuma kolam yang diisi air begitu, enggak seperti itu. Tapi begini, sumber airnya itu harus dari air alami. Dari air alami, maksudnya air yang, jadi kolam itu terisi dari air hujan. Kemudian mata air, di situ ada dekat mata air, dialirkan ke situ. Kemudian dari sungai atau laut. Kemudian
tidak boleh air yang ditimba, saudara. Artinya yang diambil pakai ember plastik, begitu nggak boleh. Jadi air yang dimasukkan ke kolam mikveh itu tidak boleh melalui alat buatan manusia, misalnya ember atau pipa pompa, ya. Jadi harus air yang mengalir, mungkin bisa pakai bambu begitu ya. Tapi kalau di Israel kayaknya sukar bambu ya, begitu. Jadi harus dialirkan begitu, pakai tanah begitu ya. Nah itu baru sah, baru sohih. Apa saudara? Sohih. Sah itu ya. Kemudian ukuran airnya itu minimal harus dikatakan 40 syah, atau volume air itu minimal sekitar 750 liter. Jadi supaya cukup untuk merendam seseorang itu penuh, begitu. Jadi orang kalau mau melakukan mikvah ya harus telanjang bulat, saudara. Harus telanjang bulat, tidak boleh ada yang ditutupi. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian strukturnya mikveh itu harus kolam permanen, harus dibuat di tanah atau bangunan permanen, tidak boleh dalam wadah yang dapat dipindahkan. Umpama akan ada tuh sekarang bak-bak yang bikinan pabrik itu ya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus dari tanah dia, nggak boleh, bukan yang bisa dipindah-pindah, harus bersih begitu. Jadi air mikvah itu harus tetap bersih dan tidak tercemar kotoran atau bahan kimia berbahaya. Terus saudara mandi pakai sabun di situ nggak boleh. Jadi orang kalau melakukan mikvah itu nggak boleh sikat gigi yang kita bayangkan kayak mandi gitu, berendam gitu ya, pakai sabun, sampoan gitu nggak boleh, saudara. Jadi pure yang kita masukkan itu badan kita yang nggak ada sabun, nggak ada sampo, begitu. Harus yang pure, masuk berendam, saudara bersihkan di situ, begitu. Mereka membersihkannya begitu ya, kayak orang wudu itu, kuping-kupingnya, tadi hidungnya, gitu. Ya, harus bersih, begitu. Tapi tidak boleh ada sabun atau sampo, jadi nggak boleh mengandung itu semua. Kemudian penggunaan mikveh dalam tradisi Yahudi, satu itu ada yang namanya kesucian keluarga atau disebut taharat hamis paka, ya. Taharat hamis paka itu wanita Yahudi menggunakan mikveh setelah selesai menstruasi dan sebelum kembali berhubungan dengan suami. Mikveh juga digunakan setelah melahirkan atau setelah pendarahan lainnya. Jadi itu jenis mikveh, saudara. Jadi orang-orang Yahudi itu setelah masa haid selesai itu nggak boleh langsung berhubungan dengan suami, harus melakukan ritual mikveh. Gitu. Nah setelah itu baru melakukan aktivitas, ya. Kemudian mikveh itu juga digunakan setelah perempuan itu melahirkan, gitu, supaya bersih, begitu maksudnya ya. Atau pokoknya setelah ada peristiwa pendarahan, begitu. Kemudian juga ada yang disebut dengan mikveh yang digunakan untuk konversi ke Yudaisme. Itu yang saya katakan tadi, ke agama Yahudi. Ya, orang yang ingin masuk ke agama Yahudi harus berendam di mikveh di hadapan 3 rabi sebagai saksi. Nah, ini melambangkan lahir kembali dalam komunitas Yahudi. Jadi melakukan itu sebagai simbol bahwa orang itu lahir baru, begitu. Makanya baptisan itu sekali, itu ketika kita masuk ke dalam air, ya, kenapa harus tenggelam semua? Nggak boleh ada yang kruntil satupun. Rambutnya sisa satu begitu keluar, diulangi, saudara. Harus semua. Jadi harusnya seperti itu, begitu, saudara. Nah, tetapi itu saya katakan itu hanya bisa dilakukan sekali untuk baptisan, ya. Jadi seperti itu maksudnya lahir kembali. Ini kok berubah-berubah ya Pak Theo?
Kenapa? Seperti lahir kembali, seperti bayi yang lahir dari apa saudara? Kalau bayi di dalam rahim itu kan ada yang namanya apa? Iya, di dalam plasenta itu bayi itu kan terbungkus dalam apa itu? Air ketuban. Kan terbungkus semuanya. Begitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ketika lahir itu bersih begitu ya. Kemudian mikveh untuk penyucian pria. Jadi dalam beberapa tradisi Hasid dan Sephardik, ya komunitas ini nih tentang komunitas ya. Ada yang namanya komunitas Sephardik, ada yang komunitas Hasid gitu ya. Jadi ada komunitas ortodok begitu. Pria menggunakan mikveh sebelum Sabat. Jadi ketika mereka sebelum melakukan ibadah Sabat, mereka mikveh dahulu. Gitu ya. Kemudian sebelum mereka merayakan hari raya atau bahkan setiap hari sebagai bentuk spiritualitas, bukan mandi ya, bukan mandi, tapi berendam, itu mikveh. Kemudian ada mikveh untuk persiapan perkawinan. Jadi baik pengantin pria maupun wanita sering menggunakan mikveh sebelum perkawinan sebagai simbol kemurnian dan awal baru. Jadi sebelum mereka melakukan ritual pemberkatan perkawinan, biasanya ya di hari yang sama saudara, itu laki-laki dan perempuan melakukan mikveh, tapi di tempat yang berbeda. Jadi bukan di satu kolam, tapi di ruangan yang berbeda. Laki-laki sendiri dan yang perempuan sendiri. Mereka melakukan ritual berendam itu. Gitu. Sebagai apa tujuannya? Sebagai simbol bahwa mereka masuk dalam kehidupan yang baru. Artinya masuk dalam kehidupan yang baru itu harus dalam keadaan yang bersih. Begitu maksudnya. Ya. Nah, mikveh itu juga bisa dilakukan untuk penyucian objek dan ruang. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka melakukan mikveh untuk juga ketika mereka beli alat-alat dapur, saudara. Ya, jadi kalau mereka beli sendok, piring, apalagi pisau, ya pokoknya yang untuk itu ya, peralatan makan dan memasak yang dibeli dari orang non-Yahudi, itu mereka akan celupkan ke dalam kolam mikveh sebelum digunakan. Ya, jadi memang saya pikir orang Yahudi ini, ya ini menurut saya pribadi ya, rodok lebay. Jadi kalau beli barang dari bukan orang Yahudi harus dibaptis supaya apa saudara? Kosher. Ya, makanya saudara kalau beli barang, kalau saudara beli ini apa? Talit, beli kipa, itu ada yang jenisnya kosher, ada yang enggak kosher. Kalau yang kosher itu bikinannya orang Yahudi. Mereka jahit ini, kenapa dikatakan kosher? Satu, karena yang bikin orang Yahudi. Kedua, karena yang bikin orang Yahudi itu pakai doa-doanya mereka. Tapi dikatakan talit itu enggak kosher kalau bikinan made in China. Loh, nggak percaya nih saudara ini. Di Israel tuh banyak loh. Ya, saya juga kaget mau beli kipa, di baliknya tulisan made in China. Loh, luar biasa ya, China itu sampai bisa kipa saja dia bisa jualan kipa loh saudara ya. Ya. Nah, itu nggak kosher gitu. Tapi bukan berarti tidak layak pakai, tetap layak. Tapi menurut mereka tidak ada sertifikat kosher. Sama seperti di sini kalau semua harus ada sertifikat apa saudara? Halal, gitu loh. Ya, nah mereka juga punya standar itu, gitu. Ya, tapi apakah nggak boleh dipakai? Ya boleh. Di hadapan Tuhan kok kita pakainya itu fungsinya apa sih, gitu loh. Kita pakai ini kan sebagai tujuannya itu profetik, saudara, mengimani bahwa Tuhan hadir bersama kita di tempat ini. Amin. Gitu maksudnya, gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan.
Kemudian penyucian Sefer Torah. Jadi di dalam beberapa komunitas, jika gulungan Torah itu menjadi najis atau kotor, ya, jadi mereka itu akan membersihkan tempat penyimpanannya. Kalau saudara lihat, nah di sini kan ada yang, ini kan contoh Torah nih ya, saudara ya. Ini ya kan ya. Nah ini sebenarnya di sana itu ada wadahnya. Wadahnya itu bukan selongsong kayak gini. Bukan selongsong kayak gini, tapi ada dari bahan logam. Itu tutupannya itu kayak gitu. Jadi dari bahan logam itu selalu disimpan di lemari khusus begitu ya. Nah itu setiap kali ada perayaan ya, bar mitzvah, itu salah satunya itu akan diambil dan dibuka. Nah itu diambil dari selongsongnya. Bentuknya juga mirip seperti itu, tapi dari logam, saudara. Nah itu juga harus dilakukan ritual mikveh. Kemudian, nah sekarang kita bicara tentang maknanya, saudara, simbolis mikveh. Jadi orang yang melakukan mikveh itu maksudnya melakukan pembaharuan atau transformasi, perubahan, gitu. Air dalam mikveh dianggap sebagai rahim secara rohani yang melambangkan kelahiran kembali dan kekudusan roh dan jiwa. Itu orang melakukan mikveh, ya, saudara. Jadi maksudnya apa? Saya berbicara ini terhadap kita semua. Satu, selain sebagai pembelajaran. Kedua, saudara sadar enggak? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Dia, seharusnya kita itu mempersiapkan diri kita. Amin. Ya, saudara datang ke tempat ini, saudara enggak serta-merta duduk dan diajak shema, enggak seperti itu seharusnya. Tapi saudara itu mulai start berangkat dari rumah, bahkan sampai masuk ke tempat ini, saudara duduk, gak usah ngobrol, gak usah gibah. Ya, sebaiknya apa yang saudara lakukan? Duduk, diam, berdoa sama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran saudara. Ya, itulah sebabnya saya pribadi kalau saya datang tempat ini lebih awal, saya akan duduk, diam, dan saya selalu menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Doanya apa sih? Berdoa supaya Tuhan layakkan saya di hadapan-Mu. Karena saya tahu saya ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Gitu. Kita berdoa, Tuhan, layakkan saya, ampuni saya mau datang kepadamu, saya mau datang beribadah. Tuhan kuduskan hati dan pikiran saya. Gitu saudara. Amin. Jadi kadang-kadang saya lihat ya, selama ini masih ada tayangannya, itu saya lihat bosan diomong kayak tawon itu saudara. Ya, boleh sih saudara datang ketemu ya shalom kanan kiri. Sudah, kalau sudah itu saudara duduklah. Persiapkan waktu yang ada sebelum mulai ibadah. Saudara sudah kasih duluan sama Tuhan. Itu namanya saudara kasih bonus. Amin. Itu yang sebenarnya bagian dari mikveh. Saudara, mikveh itu apa sih? Maksudnya untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita benar-benar masuk di dalam ritual ibadah. Nah setelah itu nanti kan saudara akan lihat pemimpin pujian maju ke depan dan saudara diajak Shema Yisrael. Tapi dalam kondisi saudara itu Shema Yisrael, hati dan pikiran saudara itu sudah kusuk. Amin. Sudah siap. Jadi tidak tiba-tiba mari saudara kita sama-sama berdoa. Saudara lagi ngobrol. Oh yo. Kurang kusuk saudara. Ya. Tapi kalau saudara sudah siapkan lebih awal, ketika saudara diajak berdoa, kemudian sema, itu rasanya nanti beda saudara. Saudara akan merasakan sesuatu yang sangat kusuk begitu ya. Dan itu nyaman di hati dan pikiran kita.
Itu yang namanya saudara melakukan mikveh. Gitu. Kan tidak mungkin kalau kita masuk ibadah di sini, di depan ada kolam saudara kum dulu, wah kesuwen saudara ya. Iya kan? Kan nggak mungkin seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Gitu maksudnya. Amin. Sampai sini saudara paham? Itu mikveh, saudara. Itu mikveh, gitu. Ya. Kemudian dengan melakukan mikveh berarti saudara itu ya melakukan meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Berendam di mikveh itu sering diiringi dengan doa dan refleksi, memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan mikveh itu tidak ciblon, saudara. Wah, main air enggak, saudara. Dia akan diem, gitu. Ya. Nah, kalau mungkin saudara boleh praktek di rumah, bak mandi, ya kan? Diisi, saudara masuk ke dalam. Gitu. Kira-kira setengah jam aja. Gitu ya. Bisa nggak kira-kira saudara? Ya. Maksudnya untuk apa? Lo itu sebenarnya sebagian dari meditasi itu kayak gitu loh, saudara. Ya, merenung akan kebaikan Tuhan, gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, gitu ya. Orang saudara pulang dari kerja capek toh, berendamo sambil diam, terus saudara renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara, betapa Dia sudah memberkati aktivitas saudara selama seharian penuh. Bayangkan dan mulai hitung berkat-berkat Bapa Yahweh yang sudah diberikan kepada saudara. Dengan saudara diam di dalam air, kan sejuk toh, enak kan, gitu ya. Tapi jangan sampai ketiduran, saudara, bahaya. Ya, itu mikveh, saudara. Nanti setelah saudara selesai, pasti itu lebih plong semuanya, gitu ya. Nah, mikveh itu juga ada doanya loh, saudara, ternyata ya. Doa mikveh kayak gini kira-kira. Baruk ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotam vetsifanu al hatavila. Yang artinya, terberkatilah engkau ya Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami tentang pembaptisan. Gitu doanya, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, mikveh itu berarti mengkhususkan tubuh, jiwa, roh kita itu untuk Tuhan dengan melakukan mikveh. Makanya saudara, setiap pagi saudara datang sama Tuhan, ya, saudara berdoa, itu bagian dari mikveh, membersihkan tubuh, jiwa, roh kita. Ya, sebelum saudara berdoa, saudara cuci muka, gosok gigi, begitu ya. Setelah itu saudara datang sama Tuhan berdoa, itu saudara melakukan apa? Mikveh. Memang tidak seperti orang-orang Yahudi yang harus syaratnya berendam sepenuh. Kalau saudara melakukan itu tidak apa-apa, gitu loh. Tapi kalau tidak sempat, paling tidak saudara mempersiapkan hati dan pikiran saudara secara khusus. Itu yang namanya saudara mengkuduskan diri. Kados, kudus, kados, itu artinya apa, saudara? Khusus. Betul. Jadi kudus itu yang disebut kados itu bukan bicara masalah suci. Bukan bicara masalah itu sebenarnya. Tapi yang namanya kados atau kudus itu spesial, khusus, begitu maksudnya. Lah kalau sesuatu yang saudara persiapkan secara khusus, pasti syaratnya nggak boleh kotor, nggak boleh cacat celah, betul nggak? Ya kan? Kalau saudara mau kasih persembahan atau pemberian yang saudara khususkan untuk orang yang Anda kasihi, pasti saudara akan kasih yang terbaik, betul enggak, saudara? Ya kan? Saudara beli barang nggak mungkin saudara beli yang KW-KW. Kalau untuk orang yang Anda kasihi, pasti saudara kasih yang original dan jangan sampai
jangan sampai jatuh, jangan sampai cacat. Kan begitu ya? Saudara harus jaga, bersih, rapi. Itu karena saudara kasih yang namanya khusus. Nah itu kados. Kados. Kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita datang kepada Bapa Yahweh, kita itu harus mengkhususkan diri kita. Amin. Mengkhususkan diri kita, gitu loh. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara khususkan hati dan pikiran saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan ketika saudara datang ke tempat ini, tapi pikiran saudara bingung di luar. Gitu ya. Itulah sebabnya penting yang namanya saudara itu melakukan mikveh secara hati dan pikiran. Artinya apa? Mengkhususkan, membersihkan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu datang ibadah tapi kamu masih punya masalah sama temanmu, disuruh apa saudara? Beresin dulu. Supaya apa? Ketika kita datang sama Tuhan, hati kita itu sudah bersih. Itu saudara maksudnya mikveh itu kayak gitu. Ya, sampai sini kira-kira saudara paham? Tuhan itu suka sesuatu yang bersih. Itulah sebabnya Tuhan itu benci sama yang namanya dosa. Karena dosa itu kotor. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya saudara. Ya, biarlah kita mengingat terus. Kita tahu kita tidak pernah bisa lepas dari dosa. Betul ya? Setiap hari yang kita lakukan itu pasti akan masuk dalam dosa. Saudara marah sedikit saja, mangkel sudah dosa. Saudara mungkin tidak bermaksud menyakiti orang lain, tapi saudara melakukan itu dan saudara menyakiti orang lain, itu saudara juga sudah berdosa. Kita tahu kita tidak pernah bisa lepas dari dosa memang. Tetapi Tuhan memberikan kita itu kesempatan untuk kita membenahi diri kita. Kapan? Setiap hari, setiap waktu. Dan pagi hari ini saya menyampaikan tentang mikveh ini untuk mengingatkan kita kembali betapa penting kita untuk melakukan pembersihan diri kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya, itulah sebabnya kita diajar untuk setiap hari kita berdoa setelah kita melakukan aktivitas sepanjang hari. Sebelum engkau tidur, berdoalah untuk apa? Minta ampun. Ya, minta ampun sama Tuhan. Karena sepanjang hari itu saudara sadar atau tidak sadar, saudara melakukan yang namanya dosa. Tapi kalau saudara sudah minta ampun, Bapa Yahweh itu hatinya luluh, saudara. Dia suka dengan orang yang rendah hati. Orang yang berani minta ampun itu orang yang rendah hati. Dia mengingat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara, setiap hari, setiap malam sebelum dia menutup harinya, dia melakukan mikveh dengan apa? Dia minta ampun sama Tuhan. Dan pagi hari ini, ya, saya katakan, Tuhan mau supaya sampai kedatangannya yang kedua kali, kita didapati itu bersih. Amin saudara? Bersih saudara. Itulah sebabnya kita perlu jaga tubuh, jiwa, roh kita supaya terpelihara sempurna. Dan ini ayat yang penutupnya, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seluruhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita siapa? Yeshua HaMashiach. Supaya kita didapati bersih, saudara. Ya, biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita selalu mengkoreksi diri kita, selalu membersihkan hati pikiran kita, supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan supaya hubungan kita itu dengan Bapa Yahweh terus baik. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami selalu membersihkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami terus menguduskan hati dan pikiran kami supaya kami didapati layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Oh, gak ada pengumuman. Baik, saya undang saudara kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Engkau Elohim kami yang ajaib dan dahsyat. Dan di Sabat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa, sebelum kami memulai hari yang indah ini Tuhan, kami memohon Tuhan berkat yang daripada Bapa Yahweh. Sebab hanya berkat Bapa Yahweh yang menjadikan kami kaya raya, hidup diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baru kata Bairu, baru kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baru prit beneka ufriat maka ufri venteka shekarala beka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baru tanaka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata bebueka ufaruk atapot seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Elohenu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach, Warua Kodes Kile olam faid. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevarekecha Veishmerecha Yevarekecha Yair Yahweh Pana elecha Vivunecha Yevarekecha Veishmerecha Yevarekecha Yesha Yahweh Pana elecha Vikunecha Ve'ashim lecha Shalom Shalom Hallelujah Ve'ashim lecha Shalom Shalom Yevarekecha Veishmerecha Yevarekecha. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia.
hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.